Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang kita dapatkan di dunia ini kelak akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di tahun baru Hijriah ini saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada ibu-ibu sekalian tentang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini merupakan hadis yang hasan dan sahih. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba." Tidak akan bergeser, kata Nabi SAW, kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ia ditanya dengan 4 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya seorang hamba kakinya tidak akan bergeser di hadapan Allah pada hari kiamat sampai ia lolos dengan 4 pertanyaan. Dan pertanyaan ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelak akan ditanyakan kepada saya, akan ditanyakan kepada Ustadz Mustoto, akan ditanyakan kepada ibu-ibu sekalian. Semua orang akan ditanya dengan 4 pertanyaan ini. Kalau dia bisa menjawab dengan baik, maka selamatlah orang tersebut. Ketika dia tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka yang neraka akan menjadi ancaman bagi orang tersebut. Yang menjadi pertanyaan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisakah kita kelak menjawab 4 pertanyaan tersebut? Oleh karena itu, selagi kita masih hidup, kita harus tahu 4 pertanyaan apa itu, Ustaz. Dan bagaimana cara kita menjawabnya. Maka Nabi SAW mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba." Sungguh tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya 4 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama, Allah akan tanyakan kepada kita an umrihi fi ma'afna. Allah akan tanyakan kepada kita tentang umur kita. Untuk apa kita habiskan umur kita? Pertanyaan yang kedua, wa an jasadihi fi ma'ablah. Allah akan tanyakan kepada kita tentang jasad kita, tentang badan kita, tentang mata kita, tentang tangan kita, tentang telinga kita. Untuk apa kita gunakan jasad kita? Kemudian pertanyaan yang ketiga, an ilmihi. Allah akan tanyakan kepada kita tentang ilmu kita. Mada amila fihi. Mana ilmu yang telah diamalkan? Dan yang keempat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tanya kepada kita, ya, wa an malihi, tentang hartanya. Ketika Allah bertanya tentang harta, 2 pertanyaannya. Yang pertama, min aina iktasabahu, dari mana engkau mendapatkan hartamu itu? Dan yang kedua, wa fima anfaqahu, kemana engkau belanjakan hartamu itu? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 pertanyaan yang pasti nanti kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diaudit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menanyakan kepada kita tentang umur kita. An umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa ia gunakan umurnya itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur adalah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Yabna Adam, wahai anak Adam, innaka anta ayyam." Sesungguhnya hakikat dirimu itu adalah bilangan-bilangan hari. Wa idza madha yaumuka madha ba'duka. Apabila satu hari itu sudah lewat dari dirimu, maka berlalu pula bagian dari hidupmu itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apa? Hakikat hidup kita adalah hari-hari yang kita lewati, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dan baginda Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Rata-rata umur umatku, kata Kanjeng Nabi SAW, adalah antara 60 sampai 70 tahun. Saya tanya, yang umurnya 60 tahun ke atas, angkat tangannya. Masya Allah. Ya, yang 70, Bu. Masya Allah, Masya Allah.
Ya, jangan ngaku-ngaku muda ya Pak Ustaz, saya lagi 17 padahal umurnya 73 kan ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi apa? Ya, rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang lebih banyak dari itu kata Nabi SAW. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah berikan kepada kita umur panjang, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling tua di sini, ibu-ibu? Ada yang umurnya 80? Belum ada. Ya, 80 belum, nggak ada ya, Bu ya? Belum ada ya. Yang umurnya 70? Oh, Masya Allah ya. Oh, Masya Allah, banyak yang 70 ini. 70 lebih, Masya Allah ya, umurnya 70 lebih. Kita berdoa kepada Allah, Bu, yang masih muda-muda, mudah-mudahan umur kita juga dipanjangkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nabi SAW bersabda, ya, di antara min husnil islamil mar'i, atau di antara tanda ya kebaikan seseorang, kata Nabi SAW, man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi apa? Sebaik-baik orang, kata Nabi, dua cirinya. Yang pertama, man qala umruhu, yang panjang umurnya. Maka ibu-ibu yang umurnya 70 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, ini tanda kebaikan umur, Bu. Jadi umurnya dipanjangkan. Dan yang kedua, wahasuna amaluhu, amalnya dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Allah akan bertanya kepada kita tentang umur kita. Yang menjadi pertanyaan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekarang umur kita 40 Pak Ustadz, sekarang umur kita 50, sekarang umur kita 60. Sudah berbuat apa kita dengan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Bagaimana nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita ditanya tentang umur kita? Sudahkah kita menggunakan umur kita dengan maksimal? Karena setiap hari yang kita lewatkan, setiap detik yang kita lewatkan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kira-kira selamat enggak ini, Bu, kalau kita ditanya tentang umur kita ini, Bu? Lebih banyak baca Qur'annya atau lebih banyak lihat YouTube-nya ini kira-kira, Bu? Hah? Lebih banyak baca Qur'annya atau lihat Facebooknya ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Masya Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni seluruh kekurangan-kekurangan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin.